نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Kabair. Dan kajian ini memang kajian rutin ya, saya urut ya, dari awal kitab sampai di akhir kitab ini. Dan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Hadis yang akan kita lanjutkan sebagai kelanjutan nomor hadis 42, yaitu 443 dan 444. Masalah yang mungkin ada sebagian kita sekarang terjatuh di dalam hal ini. Dan mungkin nanti kalau sudah disampaikan mungkin satu ngelirik temannya, lihat nih ada apa enggak, bener apa enggak ini. Namun sebelum itu ya, Ana sampaikan mukaddimah terlebih dahulu. Sebagian ulama membagi kelompok mereka sendiri menjadi 3 orang atau 3 kelompok. Yang pertama ulama ul-millah. Al-millah itu agama. Jadi mereka menyampaikan apa-apa yang ada di dalam agama Islam yang mulia ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka sampaikan kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Dan ya, mereka juga la yakhafuna fillah lawmata laim, tidak takut ya karena Allah lawmata laim, celaan orang-orang yang mencela. Dia sampaikan apa-apa yang harus disampaikan. Dan ini tidak menafikan ungkapan likulli maqamin maqal. Setiap kondisi atau situasi ada ucapan yang pas ataupun yang bijak. Pada saat kita kumpul kematian, apalagi diminta tausiah, saat itu misalnya enggak pas kalau kita temanya anjuran untuk nikah ya. Demikian pula kalau kita diminta khutbah nikah, ceritanya kematian ya kan, enggak pas. Walaupun yang dia sampaikan hak ya. Pada saat ada musibah, kebanjiran, dia diminta memotivasi orang-orang yang tertimpa musibah. Isinya anjurannya untuk apa? Untuk infak, bersedekah. Mereka sendiri lagi butuh bantuan ya, dianggap menghina nanti. Sebaliknya kalau ya mungkin sebagian ustadz dipanggil oleh keluarga yang kaya, kumpul semua, mereka berlimpah dengan harta, yang nggak pas kalau temanya ujian kesabaran dengan kefakiran misalnya. Ini ulama al-millah menyampaikan apa yang memang ada di dalam agama Islam yang mulia ini. Yang kedua ulama al-ummah, ulama yang tanda kutip menuruti selera pasar. Ulama mengikuti umat saja. Apa yang dipengeni umat dia sampaikan. Apa yang tidak dia simpan dulu. Tidak dia sembunyikan. Kalau ummah masih sifatnya luas. Yang lebih ya, kasihan lagi kalau ulama al-ummahat. Ya, dai atau ustadz para ummahat, para ibu-ibu. Ustadznya kawin lagi, ditinggal itu ustadz oleh penggemarnya. Ya kan? Ulama al-ummah
Jadi yang pengen digandrungi oleh masyarakat, oleh umat, dia sampaikan. Yang tidak, apalagi dianggap menimbulkan masalah, dia sembunyikan misalnya. Yang ketiga, ulama ad-daulah. Ulama pesanan tanda kutip pemerintah. Sehingga yang disampaikan yang terus mendukung program-program pemerintah, jelek ataupun baik misalnya. Sehingga kadang-kadang wallahul musta'an, kalau memang itu dia benar ulama daulah, ya, fatwanya juga disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan misalnya. Atau dia mencari-cari dalil untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh penguasa tadi. Dan ini konteksnya, afwan, saya tidak sedang membicarakan penguasa, tidak menyebutkan pembagian ulama. Ya. Kalau ditamsilkan dengan singa, ada yang mengatakan yang pertama tadi ulama al-millah itu seperti apa? Usudul ghabah, singa hutan. Masih benar-benar singa, bebas dia berbuat apa saja, menerkam yang dia mau, makan yang dia mau, itu singa yang ada di hutan, usudul ghabah. Masih bebas, tidak ada yang menekannya. Paling resikonya ditembak oleh pemburu, kalau ada pemburu gitu kan. Yang kedua, ulama al-hadiqah. Usud al-hadiqah, singa kebun binatang. Jadi tontonan, ya, sudah dijinakkan. Kadang-kadang dikerangkeng supaya nggak bisa macam-macam. Makannya pun dijatah. Kalau di hutan bebas, dia mau nerekam yang gede, yang kecil, ya kan? Kalau sudah jadi singa, ya, kebun binatang, ya, banyak aturan-aturan. Apakah ini pas dianggap dengan ulama al-ummah misalnya? Yang ketiga, yang kasihan lagi, usud al-lu'bah, singa sirkus, ya, diatur oleh pawangnya, yang kadang-kadang, ya, kenyataannya berbalik dengan, ya, maaf, yang dilakukan singa tadi berbeda dengan kenyataan aslinya atau kartu aslinya. Walaupun tidak mustahil, dan mungkin kita dengar ada sebagian singa sirkus tadi, karena sudah kesal dengan pawangnya, dia terkam juga, dia kembali ke habitat asalnya. Maka alhamdulillah kajian anak pribadi, dan insya Allah satu yang lainnya juga di ini kajian rutin, temanya rutin berurutan. Dan qadarallah, ya, hadis yang akan kita sampaikan ini, ya, siap-siap lihat sebelahnya gitu kan. Walaupun kadang-kadang rumah makan iklannya jangan tengok sebelah. Ini silakan, mungkin barangkali tengok sebelah. Hadis keempat, 43 dan 44 yang hampir satu makna. Hadis yang keempat, 43, ya, dari Zaid bin Arqam, dan beliau memarfukannya, mengangkatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengambil, tidak memotong, min syaribihi, sebagian kumisnya, falaysa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk golongan kami. Dan ini jangan difahami orang yang membiarkan kumisnya tumbuh lebat, apalagi sampai menutupi bibirnya, menutupi mulutnya, falaysa minna, berarti bukan termasuk kaum muslimin, tidak. Ya. Redaksi tadi sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan ulama adalah litaghlid, untuk ancaman yang keras. Ancaman yang keras. Sehingga, ya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan bab ini atau hadis ini bukan dalam penomoran nomor-nomor al-kabair ataupun dosa-dosa besar. Beliau sebutkan ini dalam, ya, bab terakhir atau fasal terakhir di kitabnya Al-Kabair, fasal jami'un, ya, lima yahtamil annahu minal kabair. Bab yang menyeluruh
atau yang banyak terhadap hal-hal yahtamil annahu minal kabair, ada kemungkinan dia termasuk dosa besar. Dan cukuplah dalam hadis yang pertama tadi ancamannya adalah falaisa minna, dia bukan termasuk golongan kami, golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum yang mengambil atau memotong sebagian kumisnya. Laisa minna jangan difahami apalagi langsung murtad misalnya lah. Laisa min ahli sunnatina wa tariqatina, dia bukan termasuk orang yang mengikuti sunnah kami dan juga jalan beragama kami. Dan ini disampaikan dalam rangka apa? Taglid, ancaman yang berat. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khalifu al-majus, selisihilah, bedakanlah diri kalian al-majus dengan orang-orang majusi. Wafhirul liha, biarkan jenggot tumbuh panjang. Wa ahfu asyawarib, dan potonglah kumis. Berkaitan dengan jenggot ini sekarang ada yang membaginya menjadi dua kelompok. Ada jenggot ideologis. Memang dia melihara jenggot karena apa? Meniru, mencontoh dan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya lagi jenggot aksesoris. Dia pengen ganteng, pengen tampan, sampai tunggu jenggot. Bahkan mungkin dia usahakan untuk membeli obat penumbuh jenggot misalnya. Kalau niatnya untuk mengikuti sunnah, mudah-mudahan dia dapat pahala dengan yang dia lakukan. Tapi kalau hanya sekedar aksesoris saja, ya maka tidak ada artinya yang dia lakukan. Tapi hadis yang kedua khususnya ada dua masalah penting. Yang pertama, khaliful majus. Di dalam hadis yang kedua, ungkapan yang pertama, selisihilah, bedakanlah diri kalian dengan al-majus, orang-orang majusi. Dan perintah ini mencakup seluruh orang-orang kafir, baik dia majusi, Yahudi, Nasrani, dan juga yang lainnya. Dan disebutkannya al-majus pada konteks itu karena tidak mustahil mereka yang melakukan hal ini, yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita menyelisihi, membedakan diri kita dengan mereka. Maka perintah tadi bukan hanya untuk mukhalafah, untuk membedakan diri kita dari kaum majusi saja, tapi juga mencakup orang-orang kafir secara umum. Baik di dalam masalah ini, dalam hadis yang mulia yang akan disebutkan kelanjutannya, ataupun dalam masalah-masalah yang lainnya, yang kita disuruh untuk menyelisihi mereka. Lebih-lebih terhadap hal-hal yang merupakan syiar, ciri khas mereka, ikon mereka, atau khasaisuhum, hal-hal khusus yang ada pada mereka, seperti kalung salib misalnya. Siapa yang biasa memakai kalung salib? Itu ciri khusus, bukan aksesoris lagi. Demikian juga harus kita bedakan antara at-tashabbuh minna, penyerupaan dari kami terhadap mereka, kita yang meniru mereka, atau tasyabbuhum bina, mereka yang meniru kita. Dan hadis yang sering kita dengar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru suatu kaum berarti dia termasuk golongan mereka. Ini berhubungan dengan kita. Tatkala kita meniru-niru orang-orang kafir
dalam hal-hal yang merupakan syiar mereka atau ciri khusus mereka. Tapi kalau perkara-perkara tadi dilakukan oleh semua manusia, mukmin ataupun kafir, apalagi itu sesuai dengan fitrah manusia, ya, maka itu tergantung hukumnya. Seperti nikah misalnya, itu fitrah manusia. Bukan karena sekarang orang-orang majusi, orang-orang kafir pada nikah, akhirnya kita tinggalkan nikah supaya kita beda dengan mereka. Tidak. Karena syariat nikah juga ada pada mereka. Seandainya tidak ada syariat nikah pada mereka, ya, kita laksanakan nikah karena mengikuti syariat, ya, Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kemudian sama, ya tidak mustahil karena sumber syariat para nabi alaihimussalam semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang sesuai dengan fitrah manusia yang masih normal, ya, masih sehat. Bahkan disebutkan oleh ulama, khususnya nikah ini hukumnya ada 5 macam. Semua hukum taklifi, ya, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, bisa berlaku pada masalah nikah. Bisa wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu dan dia takut terjatuh di dalam zina atau kemaksiatan, wajib baginya untuk nikah. Ya. Kemampuan ada. Lain kalau tidak mampu, misalnya dari sisi finansial. Makanya ada yang mengatakan sunnah kalau dia tidak mampu tapi takut terjatuh ke dalam zina, maka sebaiknya dia nikah. Insya Allah Allah akan menjadikan dia kaya. Yugnikumullahu min fadli. Allah akan menjadikan dia kaya dengan nikah tadi. Ada yang mengatakan mubah, boleh saja. Yaitu kalau tadi isnya tidak ada masalah, dia lakukan ataupun dia tinggalkan. Makruh kalau dia tidak mampu dan juga tidak takut terjatuh di dalam zina. Ada yang mengatakan sampai haram. Nikah haram kalau dia tujuannya untuk menzalimi para wanita. Menzalimi para wanita misalnya dengan segala macam bentuk kezaliman misalnya. Jadi kita kembali ke tema yang kita lakukan. Maka kalau kita dapatkan sekarang orang-orang majusi ataupun orang-orang kafir yang lainnya, mereka justru, ya, wafaru lihahum, mereka membiarkan jenggot mereka panjang, ya, tumbuh, tidak mereka potong atau tidak mereka cukur, ya. Dan mereka juga melakukan kebalikannya, ahfus syawarib, mereka memotong, ya, kumis-kumis mereka. Bukan lantas supaya kita, ya, berbeda dengan mereka, ya, akhirnya kita menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena asalnya itu adalah imtisal al-amr. Kita melakukan perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini ada perintahnya. Wafiru al-liha, biarkanlah jenggot tumbuh panjang. Wa afu syawarib. Kemudian juga ada perintah lain, khaliful majus, selisihilah kaum majusi dalam masalah ini atau dalam masalah-masalah yang lainnya. Kalau majusi pada saat itu kebiasaan mereka seperti yang, ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka, ya, mencukur jenggot-jenggot mereka, ya, dan, ya, membiarkan kumis-kumis mereka, sehingga Rasulullah menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum untuk apa? Menyelisihi mereka. Maka sebagaimana tadi telah disyaratkan, bukan berarti kalau sekarang orang majusi ataupun orang-orang kafir yang lainnya melakukan hal itu, bukan berarti kita menyelisihi mereka dengan cara kebalikannya. Tidak. Perintah Rasulullah SAW sabit, tetap berlaku, baik mereka menyerupai kita ataupun tidak. Kalau mereka menyerupai kita, bukan kita yang meniru mereka, tapi mereka yang meniru kita.
Kalau pada kita ada aturannya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, siapa yang meniru suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Fahuwa minhum juga bukan ungkapan vonis kekufuran, bukan, tapi sebagai taglid, ucapan yang berat, yang keras. Dan ini ancaman yang berat juga. Berarti kalian termasuk golongan mereka. Kalau orang yang takut, dia akan segera menghindar. Karena takut termasuk bagian dari mereka. Ya, waliyadzubillah. Jadi jangan kita istilahkan jadikan illah atau sebagian illah yang disebut dalam hadis yang mulia tadi, khalifu al-majus. Selisihilah kaum majusi. Jangan kita akhirnya ngajal, sekarang majusinya seperti kita, jadi kayak tidak ada faedah bagi kita untuk melaksanakan sunnah ini. Misalnya tidak, mereka meniru kita, ya, tetap kita laksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita ya cermati ya, perintah-perintah yang ada di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama jelas hanya sebagai ancaman, man lam yakhud min syaribihi falaysa minna. Jadi ini masalahnya bukan jenggot saja, termasuk kumis juga. Siapa yang tidak mengambil sebagian dari kumisnya, dia biarkan kumisnya memanjang, apalagi sampai bisa dikelinting gitu kan, falaysa minna, bukan termasuk golongan kita. Siapa yang bisa menggelinting kumisnya? Brahmana Hindu India khususnya, sampai dikelinting, dijadikan kayak lingkaran di pipinya gitu kan. Kemudian ya, dalam hadis yang kedua ada dua hal yang diperintahkan. Di samping tadi perintah untuk menyelisihi majusi ataupun orang kafir secara umum. Wafirul liha, biarkanlah jenggot memanjang. Yang melaksanakan ini insya Allah dia melaksananya karena apa? Ideologis, bukan aksesoris. Kalau aksesoris paling dibatasi, segenggam mungkin, paling panjang. Tapi kalau ideologis dia biarkan. Tinggal sampai mana membiarkannya tadi. Ya kalau sudah keluar dari haddun ma'kul, dari batas yang masih masuk akal, sampai 1 meter misalnya, apalagi sampai ngengser, sampai isbal, melebihi celananya, melebihi sarungnya. Nah, maka ini yang diberi rukhsah oleh sebagian ulama untuk dirapikan, dipotong secukupnya, bukan dihabiskan. Dan juga biasanya para Brahmana Hindu yang biasa menjulurkan ya, jenggotnya sampai ya, menjuntai ke bawah. Bahkan ada nukilan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akan tapi nukilan ini hanya berlaku untuk tahallul. Berarti sesudah selesai ya umrah ataupun haji, diriwayatkan beliau mencukur jenggotnya sebatas qabdah, 1 genggam. Jadi yang lebihi beliau cukur, beliau potong, bukan cukur ya, beliau potong, lebih 1 qabdah, 1 genggam. Ini khusus tahallul, saat selesai dari umrah ataupun haji, bukan setiap saat. Bukan mau jadi pengantin misalnya, saat tahallul. Jadi kalau mau ya nikahnya bisa halul. Wafiru al-liha, biarkan jenggot memanjang. Wa ahfu asyawarib, dan potonglah ya kumis. Dan biasanya ibarah potong itu beda dengan halak ya, khususnya dalam masalah tahallul dibedakan antara al-halak dengan at-taksir. Al-halak itu mencukur habis alias gundul ya, kalau at-taksir memotong sebagian rambutnya. Dan untuk masalah al-halak ya, di dalam ya, tahallul ini baik haji ataupun umrah, memang itu yang lebih utama. Rasulullah SAW mendoakan mereka 3 kali. Rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul ya, mencukur habis rambutnya. Sesudah
ya, selesai mereka melaksanakan ibadah umrah. Maka orang-orang yang hanya memendekkan juga meminta wal muqassirin ya Rasulullah. Doakan juga Rasulullah kita yang hanya memotong, ya, rambut kita. Rasulullah mengulangi doanya, rahimallahul muhalliqin. Yang kedua masih muhalliqin. Yang memotong masih meminta wal muqassirin ya Rasulullah. Baru yang ketiga Rasulullah, ya, mengatakan rahimallahul muhalliqin wal muqassirin. Ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul, mencukur mencukur habis rambutnya, dan juga yang memendekkannya ataupun memotong sebagiannya. Taib. Dalam hal al-halq ataupun al-qasr tadi di saat umrah ataupun haji, bisa at-taksir menjadi pilihan tatkala dia umrahnya sudah mepet dengan pelaksanaan ibadah haji. Datangnya terakhir, tinggal seminggu lagi pelaksanaan haji, apalagi cuma tinggal beberapa hari, 3 hari. Dia pengen umrah dulu, pengen tamattu, ya, selesai umrah, kalau dia cukur habis, ya, seminggu kemudian selesai haji belum tumbuh, ya. Maka pada saat itu kondisi seperti itu tidak masalah, dia potong sebagian rambutnya dulu saat tahallul dari umrah. Sesudah bebas pakai pakaian biasa, kemudian memasuki hari tarwiyah, dia mulai talbiyah lagi untuk memulai haji, ya. Kemudian selesai dari ibadah hajinya, dia baru halq, ya, habiskan rambutnya tadi. Taib, yang pertama berkaitan dengan, ya, ahfu asyawarib. Ya, sebagaimana dalam sebagian riwayat, ya, potonglah, ya, sebagian kumis, atau dalam hadis yang pertama tadi, man lam yakhud min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengambil, maksudnya tidak memotong, min syaribihi, min huna yufidul juz, memberikan arti sebagian, bukan seluruhnya. Barang siapa yang tidak mengambil sebagian dari kumisnya, falaysa minna. Ya. Tadi sudah disebutkan makna falaysa minna, ya, sebagai ancaman, bukan berarti vonis kekufuran, ya, wal iyadzu billah bagi orang yang melakukannya. Ya. Sebagian ulama membagi bahwa yang maksud atau menyebutkan ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan ihfa, ya, asyawarib, ya, memotong kumis. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan halquha, ya, mencukur habis, seperti gundul kalau di kepala. Yang kedua, qassuha qalilan, hanya dipotong sedikit sampai nampak, ya, bibir-bibir atasnya, sampai ujung-ujung bibir atasnya nampak, kelihatan, tidak tertutup oleh kumis. Sehingga dalam kesebagian kesempatan Rasulullah menjadikan siwak sebagai ukuran untuk mencukur kumis seseorang. Yang melebihi siwaknya dari hidungnya, beliau potong, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ya, qassuha bil mubalaghah, memotongnya dengan berlebihan, maksudnya tidak hanya sekedar tipis saja, tapi juga, ya, dipotong cukup banyak. Nah, dan sebagian ulama memilih pendapat yang ketiga ini, dikatakan lebih benar atau lebih tepat karena apa? Dengan itu dia mengamalkan 2 riwayat. Karena riwayat berkaitan dengan memotong kumis ini ada yang al-qas, yaitu memotong sebagian, ada al-ihfa, yaitu memotong tipis, ya. Dan penggabungan antara memotong tipis dengan, ya, mencukur habis, ya, yaitu dengan dicukur sebagiannya saja tapi tidak sampai dihabiskan. Dan memang menggabungkan antara 2 dalil atau lebih, ya, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, itu lebih baik, itu lebih utama dari tarjih,
dari menguatkan salah satu dalil dibanding yang lainnya. In amkana dzalik, apabila hal itu mungkin. Ya, bismillah. Misalnya kasus salat khauf, salat karena rasa takut yang biasanya karena memang ada musuh pada saat peperangan. Rasulullah SAW beberapa kali melakukan ghazwah, yaitu peperangan yang beliau langsung ikut serta. Ada lagi sariyah, peperangan yang Rasulullah tidak ikut serta, hanya mengirim ekspedisi dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ghazwah atau peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW ada beberapa kasus, beberapa kali. Kadang-kadang musuhnya di depan kiblat atau di arah kiblat, ada yang musuhnya di belakang kiblat, ada yang tidak tahu di mana musuhnya. Sehingga hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat salat khauf, kaifiyat salat khauf bermacam-macam. Bermacam-macam karena apa? Bedanya ghazwah, peristiwa jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa salat khauf hanya dengan 1 rakaat saja, walaupun salatnya 4 rakaat. Bahkan boleh ya rijalan wa rukbana, baik dengan berjalan kaki saat salatnya, au rukbana, ataupun dengan menaiki kendaraan. Kalau memang dalam kondisi yang memang hanya mungkin seperti itu. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah dalam kasus ini ya membebaskan siapa untuk memilih salat khauf sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Kalau musuhnya di depan kiblat ya kebetulan ya menghadapnya ke kiblat, tinggal nanti dibagi pasukannya, dan itu perinciannya dalam bab salat khauf. Beda dengan salat kusuf, salat gerhana. Disebutkan bahwa gerhana, khususnya gerhana matahari, hanya terjadi sekali saja di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada sebagian gerhana matahari total yang terjadinya mungkin 20 tahun sekali atau 50 tahun sekali, dan ini bisa dipelajari di ilmu fisika misalnya, khususnya yang membahas masalah ini. Dan tidak mustahil sesudah ada syariat ya, salat khauf, dan ini boleh dikatakan di Madinah 10 tahun Rasulullah di Madinah, tidak mustahil selama itu cuma terjadi ya kusuf atau gerhana 1 kali yang qadarallah kejadiannya berbarengan dengan wafatnya salah seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim radhiyallahu anhu. Sehingga sebagian orang-orang yang mungkin baru masuk Islam pun mengait-ngaitkan ini gerhana karena matinya Ibrahim ya radhiyallahu anhu. Baik, karena kejadiannya cuma 1 kali, maka tentunya difahami Rasulullah SAW juga sholatnya cuma sekali, dan dengan cara satu-satunya, tidak dengan berbagai macam cara. Karena Rasulullah tidak mengulang sholat khusuf tadi pada kejadian itu beberapa kali. Sehingga kalau ada riwayat-riwayat yang menyebutkan misalnya sholatnya khusuf itu 3 kali ruku dalam setiap rakaat, atau 4 kali ruku dalam setiap rakaat, bahkan sampai 5 kali ruku dalam setiap rakaat misalnya, tidak bisa kita lakukan sekali-kali begini dan sekali-kali begini misalnya. Karena apa? Yang Rasulullah lakukan itu dalam hadis yang sahih dan sahih, dalam 1 rakaat ada 2 ruku. Jadi yang 3, yang 4, yang 5 itu tidak bisa kita amalkan pada gerhana berikutnya misalnya. Dan juga kejadiannya tidak tiap bulan gerhana. Nah, ini tidak mungkin jamak menggabungkan antara dalil-dalil tadi. Tapi kalau mungkin maka jamak itu lebih baik ya, daripada tarjih. Karena tarjih memilih ya, 1 dalil yang dipandang lebih kuat ya, dari dalil-dalil yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia tadi yang di dalamnya ada perintah untuk ya, mencukur ya, dan ya, saya istilahkan mencukur itu mencukur untuk seluruhnya dan memotong untuk sebagiannya.
Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis yang mulia tadi. Imam Malik rahimahullah, beliau melarang memotong kumis, atau dengan istilah mencukurnya istisal, yaitu sampai mencabut ke akar-akarnya. Mungkin tidak cukup khusus dengan alat kerok, tapi dengan capitan dicabutin misalnya. Walaupun tentunya itu sangat sakit. Bahkan Imam Malik mengatakan itu termasuk muslah, termasuk mutilasi. Bukan mutilasi anggota badan dicacak-cacak, dipotong-potong, tapi mutilasi kumisnya. Jadi kalau dia istisal, mengambil atau mencabut dengan akar-akarnya. Dan pendapat beliau ini diselisihi oleh al-Kufiyun, ulama-ulama dari Kufah, termasuk mukaddimahnya Imam Abu Hanifah, dengan berdalil riwayat yang lain yang juga sahih, yaitu riwayat anhiku asyawarib, habiskan kumis-kumis. Dan lafaz yang lain ahfu asyawarib, potong pendeklah atau tipiskanlah kumis. Jadi dua pendapat ini boleh dikatakan berseberangan. Dan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa kita tidak menemukan satu nas atau satu ibarat yang sahih dari Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Apakah beliau menganjurkannya atau bagaimana? Imam Tahawi mengatakan tidak ada nas, tidak ada perkataan Imam Syafi'i yang jelas. Akan tetapi sahabat-sahabatnya, termasuk murid-murid seniornya, beliau mengatakan ra'ainal Muzani war Rabi'. Kami melihat Al-Muzani dan juga Ar-Rabi', dua murid senior Imam Syafi'i, rahimahumullah. Keduanya yufiyani syawaribahuma, memotong tipis kumis mereka. Maka beliau mengisyaratkan bahwa hal ini tidaklah mungkin mereka lakukan kecuali mereka mengambilnya dari guru mereka, yaitu Imam Asy-Syafi'i, rahimahullah. Demikian juga disebutkan oleh Al-Ashqar bahwa ra'aitu Ahmad ibn Hanbal yufi syaribahu syadida. Aku melihat Imam Ahmad, beliau memendekkan kumisnya itu dengan sangat. Walaupun tidak istisal, tidak mencabut sampai ke akar-akarnya. Itu yang berkaitan dengan kumis. Disebutkan juga minimalnya al-qassu minhu, pemotongan atau pengambilan dari kumis tadi, hatta yuwazi ar-halfal a'la min asy-syafa' al-ulya, sehingga sejajar dengan ujung bibir yang atas, sejajar dengan bibir ujung yang atas dan tidak melebihinya. Dan ini disebutkan bil ijma, dengan kesepakatan ulama, wallahu a'lam. Kemudian ada nukilan yang berhubungan dengan masalah al-lihyah. Tadi perintahnya wahfu atau wafiru al-liha, biarkanlah jenggot tumbuh panjang. Ada nukilan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyebutkan ikhtalafa as-salafi ma zada min al-lihyah. Para ulama salafun salih berbeda pendapat tentang apa yang melebihi dari ukuran jenggot, melebihi batas normal misalnya. Maka beliau menyebutkan apa yang tadi disebutkan atau dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la ba'as ay yaqbidu 'alaiha wa yaqus ma tahta al-qaddah. Tidak mengapa dia menggenggam jenggotnya, kemudian dia potong yang di bawah genggamannya tadi. Dan ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tapi tadi telah dijelaskan bahwa beliau hanya melakukan hal itu pada saat tahallul. Saat tahallul dari umrah ataupun haji.
Dan ini juga disebutkan dilakukan oleh sebagian tabi'in. Dan ya perintah ini dekat dengan ya, kalau kita tinggalkan biarkan begitu saja, apalagi sampai menjuntai, ya memanjang melebihi batas normal yang sampai yusyawih al-khilqah, sampai justru menjadikan ya penampilan dia itu serem, istilahnya menakutkan. Sudah kumisnya dikelinting, ya, jenggotnya kepanjangan sampai lututnya, apalagi sampai tanah misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Brahmana Hindu. Ya. Apalagi kalau ini misalnya kebiasaan mereka dan ciri khas mereka. Mungkin yang Allah berikan jenggot yang begitu panjang tadi bisa mengambil ya pendapat Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu, walaupun tidak segenggam mungkin dia biarkan dalam batas yang makul dan dia rapikan. Ya. Bukan membiarkannya sampai 1 meter lebih sampai menyentuh tanah misalnya. Dan insya Allah mungkin yang kita lihat, kalau bisa kita lihat, yang paling lebat dari jenggotnya masyayikh juga ya masih masuk akal, mungkin paling sampai di atas pusernya barangkali ya, tidak melebihi seperti itu. Jadi kalau kita belum sampai 2 genggam misalnya ya, walaupun tahalul enggak ya, harus ya kita laksanakan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga misalnya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan was-sahih, Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, beliau mengatakan was-sahih karahatu al-akhdhi minha mutlaqan wa yatrukuha ala haliha kaifa kanat. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan karahatu al-akhdh minha mutlaqan, dibenci atau makruh untuk mengambil keseluruhannya. Maaf, mengambil sebagiannya, mutlaqan. Jadi walaupun dipotong sedikit saja, Imam Nawawi mengatakan itu makruh. Dan hendaklah dia yatrukuha ala haliha, membiarkannya seadanya. Sudah begitu ya sudah, jangan diapa-apain, jangan potong-potong. Li hadis, karena hadis yang menyebutkan riwayat a'ful liha, biarkan jenggot tumbuh panjang, tidak usah dirapi-rapikan ataupun dipotong. Nah. Kemudian ya, disebutkan juga nukilan dari sebagian yang lain ya, apa yang dilakukan ya, oleh ya, al-Imam atau maaf oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada hadis yang kedua 444 yang di dalamnya ada khalifu al-majus ya, selisihilah orang-orang majusi. Selisihilah orang-orang majusi ya. Maka sebagaimana tadi diisyaratkan, perintah ini bukan hanya perintah untuk menyelisihi orang majusi saja, tapi juga perintah untuk menyelisihi orang-orang kafir secara umum. Dan juga perintah untuk menyelisihi majusi bukan hanya dalam hal ini saja, lebih-lebih dalam hal yang lebih berat ya, dari hal ini. Sebagian mungkin istilahnya ya, rangkaian ibadah-ibadah mereka. Kaum Majusi adalah ubadun niran, para penyembah api yang mengagung-agungkan api. Sehingga sebagian ulama juga membenci kegiatan yang kadang-kadang di dalamnya ada api unggun. Apalagi dalam kegiatan itu memang ada motivasi misalnya ataupun tausiah ataupun apa. Apa maksud ya, api unggun ini? Untuk apa? Lain kalau lagi ya bakar ikan misalnya. Ya. Kalau hanya sekedar hiasan tausiah misalnya, apa tidak ada yang lebih dari indah itu, lebih praktis, enggak repot. Cari petromak, kalau zaman dulu petromak, cari lampu yang praktis, tinggal pencet tombol.
Mau remang-remang bisa dicari lampunya. Mau yang gede ya, seperti api unggun tinggal cari. Juga maksudnya ini apa? Mengapa tidak langsung menikmati keindahan bulan misalnya kalau memang malam itu malam purnama misalnya. Walaupun ini juga bukanlah istilahnya satu-satunya saat untuk menyampaikan tausiah. Ya kan? Apalagi kalau memang ada hubungan yang erat. Ya wallahu alam, saya tidak tahu apakah ada hubungan yang erat antara ya apa istilahnya penamaan ya, api unggun ini dengan sebagian ya kebiasaan kaum Majusi ya, penyembah api. Demikian juga tasyabuh dengan orang-orang kafir yang lainnya, khususnya dalam masalah yang bersifat ubudiyah. Dan ubudiyah itu adalah syiar mereka. Nah, termasuk pemakaian kalung salib misalnya atau simbol-simbol kekufuran mereka. Topi khusus ala ya rabi-rabi Yahudi misalnya. Tahu jelas kita tahu itu peci Yahudi itu yang biasa dipakai oleh ya ahbar ya ulama mereka. Ya kita juga harus selisihi. Nah, harus selisihi. Nah, bukan hanya kaum Majusi saja dalam masalah ini saja, tapi juga ya mencakup seluruh kaum ya kufar di dalam masalah-masalah yang lainnya juga, khususnya yang merupakan ciri khas mereka. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan ya kajian ini sesudah dikumandangkan azan salat Isya ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke redaksi hadis yang mulia khalifu al-majus, selisihlah kaum Majusi. Dan juga hadis yang masyhur man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum berarti dia termasuk golongan mereka. Dan sebagaimana tadi telah diisyaratkan, tasyabuh ini bukan hanya di dalam masalah ini saja, masalah ya, mencukur kumis atau membiarkan jenggot, tapi dalam banyak masalah. Sebab tasyabuh ini bisa menjerumuskan dan menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran wal iyadzu billah. Kalau dia meniru-niru perbuatan-perbuatan kufur yang dilakukan oleh orang-orang kafir, baik ucapan ataupun perbuatan. Kalau orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putra Allah, dan Al-Masih Isa bin Maryam alaihi wasallam adalah putra Allah. Kemudian kita mengikuti ucapan mereka, meyakini ucapan mereka, atau kita menambahkan supaya sama dengan mereka, kita katakan Muhammad Rasulullah adalah putra Allah misalnya. Itu menjerumuskan pelakunya ke dalam kekufuran wal iyadzu billah. Demikian pula hal yang lain, ini hanya sekedar contoh saja. Bisa ya menjatuhkan ya pelakunya kepada bid'ah yang mufassiqah atau bid'ah yang mukaffirah yang menjadikan dia kafir. Kalau bid'ahnya yang dia lakukan memang menjatuhkannya sampai derajat kekufuran. Atau bid'ah mufassiqah saja, tatkala bid'ah yang dia lakukan hanya sekedar batas ya fasik saja misalnya, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita walaupun disebutkan oleh ya sebagian ulama falaisa minna, bukan termasuk golongan kami itu, hanya sekedar ancaman saja, kita tidak boleh merasa aman, apalagi menganggap sepele. Ya falaisa minna kan bukan berarti kita keluar dari Islam, ya, menghibur dirinya sendiri tatkala ya melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun dalam banyak masalah beliau terkenal dengan keluasannya ya tanda kutip, dan beliau ulama yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah, tapi dalam masalah ini beliau menyebutkan dengan menggabungkan riwayat hadis yang ada, yang pada sahihain yang ada dalam kitab Bukhari dan Muslim, dua kitab yang paling sahih sesudah Al-Quranul Karim.
Beliau menyebutkan ada riwayat a'fu, aufu, arkhu, arju dan wafiru. Ini yang berhubungan dengan lihya ataupun jenggot. Beliau mengatakan wa maknaha kulluha, dan arti semua ibarat-ibarat tadi adalah tarkuha ala haliha, membiarkannya apa adanya, tidak dimodifikasi, tidak diservis. Nah, tarkuha ala haliha, membiarkannya seadanya, seperti keadaannya, tidak dipotong satu genggam, baik tahallul ataupun tidak, ya, tidak dirapi-rapikan ujungnya saja misalnya, biarkan saja, kecuali penampilan apa adanya tadi yushawi al-khilqah, menjadikan penampilannya jelek misalnya. Tapi apakah memang jelek? Kadang-kadang justru lebih tampan, dan ini yang diikuti oleh sebagian orang-orang yang memelihara jenggotnya karena aksesoris. Kemudian kapan dibolehkan jenggot tadi dicukur bareng juga dengan kumisnya? Apabila jenggot dan kumis tadi disebutkan oleh para ulama dan dibahas tumbuh pada wajah wanita. Ya, apabila tumbuh pada wajah wanita, karena itu bukan tabiat, bukan hilqah seorang wanita. Ya, kalau wanita jenggotnya gembel, kayaknya laki-lakinya takut semua, ya kan, lebih maco istilahnya daripada suaminya. Kalau tumbuhnya pada wanita, ya boleh dicukur. Bahkan sebagian ulama harus mengatakan harus dicukur untuk membedakan dia dari laki-laki. Dan ada udhukah, apa istilahnya, intermezzo gitu kan. Tatkala ada seorang ukhtil muslimah ditanya, kok suami kami itu berjenggotan kayak gitu? Ya karena saya nikahnya dengan laki-laki. Karena saya nikahnya dengan laki-laki, bukan dengan wanita. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ini dengan menggabungkan riwayat-riwayat tadi, mengatakan tarkuha ala haliha. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam hal ini, walaupun beliau terkenal seorang sahabat yang paling teliti dan paling serius untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan termasuk dengan jibillah, hal-hal yang merupakan kebutuhan manusia biasa. Misalnya maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perjalanannya karena kebelet kencing, ya, di satu tempat misalnya. Maka tatkala Ibnu Umar menyertai beliau dan melihat beliau kencing di tempat itu, maka dalam safar berikutnya kalau Ibnu Umar melewati tempat tadi, beliau pun sengaja melakukan kencing di tempat itu. Sampai sejauh itu. Tadi dalam hal ini, ya, pendapat beliau, ya, diselisihi oleh ulama-ulama dari kalangan sahabat yang lainnya juga. Tatkala, ya, dia, ya, memotong, ya, sebagian jenggotnya dan membiarkannya hanya sebatas qabdah, sebatas genggamannya saja. Kalaupun apabila ada sebagian jamaah haji ataupun umrah melakukan hal ini, mudah-mudahan dia ma'zur, dia mendapatkan udzur, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian tentang ukuran tadi, ukuran yang berkaitan dengan kumis, ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang wasyaribuhu tawil, dan kumisnya panjang. Maka Rasulullah bersabda, ituni bimiqassin wa siwak, datangkan untukku gunting dan juga siwak, ya, kayu siwak. Faja'ala siwak ala tarfihi, maka beliau meletakkan siwak ala tarfihi, di ujung, ya, bibirnya, ya. Summa akhadhaha ma jawazahu, kemudian beliau memotong, ya, kumis-kumis yang melebihi bibirnya tadi. Bibir maksudnya ujung bibir yang atas. Kemudian sampai batas berapa lama kita boleh membiarkan hal-hal yang kita diperintahkan untuk memotongnya. Maka Anas bin Malik, ya, radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh 5, ya, periwayat hadis kecuali Ibnu Majah, yaitu Abu Dawud, ya,
Nasai dan juga di Tirmidzi serta Imam Ahmad. Waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassi syarib wa taqlimil adhafir wa natfil ibti wa halqil ana alla natruka aksar min arba'ina lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu untuk kita di dalam hal mencukur kumis atau memotong kuku, ya, kaki ataupun tangan. Wa natfil ibti, dan ya maaf mencabut ketiak. Wa halqil anah, dan ya maaf mencukur bulu kemaluan. Ala natruk aksar min arba'ina laila, supaya kita tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. Jadi maksimal 40 hari, walaupun mungkin sebagian orang 40 hari sudah kayak hutan, ya, hutan Papua barangkali. Ya. Jadi kalau memang baru 3 hari sudah lebat, sudah harus dipotong, ya 3 hari sudah 10 cm kukunya, ya tetap harus dipotong. Tapi kalau tumbuhnya pelan-pelan, ya maka tidak boleh lebih dari 40 hari. Dan ini termasuk di antara sunan al-fitrah, di antara sunan yang sesuai dengan norma kehidupan manusia yang normal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan juga kemampuan kepada kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebatas kemampuan kita dalam semua, ya, sisi kehidupan kita. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.